Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik peserta didik dalam pendidikan Islam. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya, sehingga peserta didik kehilangan dunianya. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Kebutuhan individu menurut Abraham Maslow, terdapat 5 kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan tahap dasar atau basic needs, yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman, terjamin, cinta, dan ikut memiliki, bersosial, dan harga diri. Yang kedua adalah meta kebutuhan atau meta needs, meliputi yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, masih ada kebutuhan lain yang tidak terjangkau oleh kelima kebutuhan itu tersebut, yaitu kebutuhan akal mengenal lebih kepada Tuhan. Individu yang melakukan ibadah sesungguhnya tidak dapat dijelaskan dengan kelima kebutuhan tersebut, sebab akhir dari aktivitasnya hanyalah keikhlasan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antar individu dengan individu yang lainnya, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau faktor lingkungan, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, maka pribadi peserta didik walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa raga. Yang keempat, peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan dan dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri atau swadaya dan kreativitas sendiri atau daya cipta. Sehingga dalam pendidikan tidak hanya memandang anak sebagai objek pasif yang biasanya hanya menerima, mendengarkan. Anak didik mempunyai akal dan kecerdasan yang merupakan potensi dan kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Dengan sifatnya yang dinamis, di dalam buku Imam Bernadib, aktif, kreatif, dan dengan kecerdasannya seorang anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Sehubungan dengan hal ini, usaha untuk meningkatkan kecerdasan adalah merupakan tugas utama dalam arena pendidikan. Anak didik harus dipandang tidak hanya sebagai kesatuan antara jasmani dan rohani saja, namun juga manifestasinya sebagai tingkah laku dan perbuatannya yang berada dalam pengalamannya tersebut. Terutama pada kecerdasannya, sangat perlu untuk difungsikan dalam diri anak didik yang aktif dan bermanfaat sepenuhnya dalam lingkungan. Anak didik perlu memperluas pengetahuannya karena pada masa anak-anak otak mereka masih mampu untuk merekam segala yang mereka lihat maupun didengar ataupun mereka lakukan. Atau pada masa saat itu disebut dengan masa keemasan. Yang kelima, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dalam mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Implikasi dalam pendidikan adalah bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo, serta irama perkembangan peserta didik. Kadar kemampuan peserta didik sangat ditentukan oleh usia dan periode perkembangannya. Karena usia itu bisa menentukan tingkat pengetahuan, intelektual, emosi, bakat, minat peserta didik, baik dilihat dari dimensi biologis, psikologis, maupun didaktis. Bagian yang kedua, sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam ataupun akhlak peserta didik dalam pendidikan Islam. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali yang dikutip oleh Fatihah Hasan Sulaiman merumuskan 11 pokok kode etik peserta didik, yaitu yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela.
dan mengisi dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 yang mana artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadatku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Duha ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik daripada yang sekarang atau permulaan. Maksud ayat di atas ialah bahwa akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW itu akan menjumpai kemenangan-kemenangan, sedang permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Ada pula sebagian ahli tafsir yang mengartikan lafaz al-akhirat dengan kehidupan akhirat beserta segala kesenangannya, dan al-ula dengan arti kehidupan dunia. Artinya belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga belajar ingin berjihad melawan kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang tinggi, baik di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersikap tabadu, rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan kependidikan. Sekalipun ia cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu pada pendidikannya, termasuk juga bijak kepada teman-temannya yang IQ-nya lebih rendah. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar. Yang lima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela. Ilmu terpuji dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ilmu tercela akan menjatuhkan dirinya dan mendatangkan permusuhan antar sesama. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjuang dengan memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sukar, atau dari ilmu yang fardu ain menuju ilmu yang fardu kifayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 19 yang artinya, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Dalam konteks ini, spesialisasi jurusan diperlakukan agar peserta didik memiliki keahlian dan kompetensi khusus. Yang kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki dunia ilmu duniawi. Yang ke-10, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia dan akhirat. Yang ke-11, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode pengajaran yang diajarkan oleh pendidik-pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik untuk mengikuti kesenian yang baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan syarat bagi peserta didik dengan 6 macam yang merupakan kompetensi mutlak yang dibutuhkan tercapainya tujuan pendidikan. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu: yang pertama, memiliki kecerdasan, yaitu penalaran, imajinasi, wawasan, pertimbangan dan daya penyesuaian sebagai proses mental yang dilakukan secara cepat dan tepat. Kecerdasan kemudian berkembang dalam 3 definisi, yaitu: yang pertama, kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Yang kedua, kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif yang meliputi 4 unsur seperti memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritik. Yang ketiga, kemampuan memahami pertalian-pertalian dan pelajaran dengan cepat sekali. Jenis-jenis kecerdasan meliputi: yang pertama, kecerdasan intelektual yang menggunakan otak kiri dalam berpikir linear. Yang kedua, kecerdasan emosional yang menggunakan otak kanan, intuisi dalam berpikir asosiatif. Yang ketiga, kecerdasan moral yang menggunakan tolak ukur baik buruk dalam bertindak. Yang keempat, kecerdasan spiritual yang mampu memaknai terhadap apa yang dialami. Yang kelima, kecerdasan qalbiyah atau hati
yang puncaknya pada ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki hasrat, yaitu kemauan, gairah, moral dan motivasi yang tinggi dalam mencari ilmu serta tidak merasa puas terhadap ilmu yang diperolehnya. Hasrat ini menjadi penting sebagai persyaratan dalam pendidikan, sebab persoalan manusia tidak sekadar mampu tetapi juga mau. Simbiotis antara mampu yang diwakili kecerdasan dan mau yang diwakili hasrat akan menghasilkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang maksimal. Motivasi belajar dalam Islam adalah agar seseorang dapat mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya mengangkat derajat bagi mereka yang beriman dan berilmu, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu juga di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang ketiga, bersabar dan tabah serta tidak mudah putus asa dalam belajar walaupun banyak rintangan dan hambatan, baik hambatan ekonomi, psikologis, sosiologis, politik, bahkan administratif. Sabar adalah menahan diri atau lebih tepatnya mengendalikan diri, yaitu menghindarkan seseorang dari perasaan resah, cemas, marah, dan kekacauan terutama dalam proses belajar. Sabar juga meliputi menghindari maksiat, melaksanakan perintah, dan menerima cobaan dalam proses pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Menurut Al-Ghazali, sabar terkait dengan dua aspek, yaitu pertama fisik, yaitu menahan diri dari kesulitan dan kelelahan badan dalam belajar. Dalam kesabaran ini seringkali mendatangkan rasa sakit, luka, dan memikul beban yang berat. Kedua, psikis, yaitu menahan diri dari natur dan tuntutan hawa nafsu yang mengarahkan seseorang meninggalkan pertimbangan rasional dalam mencari ilmu. Yang keempat, mempunyai seperangkat modal dan sarana yang memadai dalam belajar. Dalam hal ini, biaya dan dana pendidikan menjadi penting yang digunakan untuk kepentingan honor pendidik, membeli buku dan peralatan sekolah, dan biaya pengembangan pendidikan secara luas. Secara spiritual, inilah investasi yang hakiki dan abadi yang dapat dinikmati untuk jangka panjang dan masa depan di akhirat. Yang kelima, adanya petunjuk pendidik sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap apa yang dipelajari dalam belajar. Seseorang dapat melakukan metode otodidak, yaitu belajar secara mandiri tanpa bantuan siapapun. Sekalipun demikian, pendidikan masih tetap berperan pada peserta didik dalam menunjukkan bagaimana metode belajar yang efektif berdasarkan pengalaman sebagai seorang dewasa. Serta yang terpenting, pendidik sebagai sosok yang perilakunya sebagai suri tauladan bagi peserta didik. Dalam banyak hal, interaksi pendidik tidak dapat digantikan dengan membaca, melihat, dan mendengar dari jarak jauh, tetapi dibutuhkan face to face antara kedua belah pihak yang mendasarkan atas suasana psikologis penuh empati, simpati, entesi, kehangatan, dan kewibawaan. Masa yang panjang, yaitu belajar tiada henti dalam mencari ilmu sampai pada akhir hayat. Syarat ini berimplikasikan bahwa belajar tidak hanya di bangku kelas atau kuliah, tetapi semua tempat yang menyediakan informasi tentang pengembangan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan adalah termasuk juga lembaga pendidikan. Baik, itu tadi pembahasan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.